kalau ada gerakan lanjutan untuk mengembalikan ijazah saya juga termasuk, tak kembalikan ke UGM. Bapak, mohon maaf, dari saya dari teknik arsitektur UGM. Dari arsitektur UGM. Ya, 81. 81. Ya. Pak siapa? Mas Judi. Pak Mas Judi, nggih. Saya ada tangan di situ. Oh, nggih. Ya. Kita nggak janjian ya? Enggak. Ini adalah juga Saya juga Iya. diangkat datangnya ke sini. Iya. Kepedulian sebagian teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang melihat ya dinamika dan situasi di Indonesia saat ini hanya karena kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Nah, ternyata ini sudah menjadi bola liar ya yang sudah berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami punya tanggung jawab moral juga untuk menjaga nama baik alma mater ya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Itu saja. Kami tidak punya tendensi yang lain. Kami semata-mata berupaya ya berusaha untuk menyelesaikan masalah, tidak ingin menambah masalah. Itu saja, sederhana. Tuntutannya kepada UGM apa? Nah, kami minta sebagaimana yang tadi saya bacakan, meminta kepada pihak UGM ya, kepada rektor beserta staf rektor yang terkait, dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan Fakultas Kehutanan yang terkait, itu untuk menyampaikan kepada publik. Apalagi kami sebagai alumni kan punya hak untuk bertanya ya kepada beliau-beliau yang juga mereka alumni Universitas Gadjah Mada, Bu Rektor, Pak Dekan dan sebagainya yang saat ini ada di pimpinan kampus kami, tempat kami menimba ilmu dulu, itu kan juga sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada. Makanya tadi saya sampaikan, sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, ya, jangan ada dusta di antara agama. Begitu. Soal mosi tidak percaya. Ya, ketika kami bertanya, ya, kepada beliau-beliau, kemudian tidak dijawab, ya tentu wajar dong. Kami menyampaikan ketidakpercayaan kami. Ada apa di balik kasus yang menurut kami ini sepele, remeh-temeh, sederhana. Kenapa saya berlarut-larut? Ya jangan sampai hanya karena soal ijazah, selembar ijazah, kemudian justru mengakibatkan masalah yang bertambah besar. Tentu ini tidak boleh didiamkan. Begitu. Mas, kalau Barreskrim kan sempat menyebut bahwa itu asli, terus dan UGM beberapa waktu lalu juga sempat menyatakan bahwa ada ijazah dari Nah, jadi gini, proses yang saat ini sudah berjalan di Barreskrim, di kepolisian, silahkan. Kami tidak ingin ikut campur, ya. Reaksi dari kami, kemudian mengadakan aksi Rela Agama Bergerak, itu juga tidak ada pesanan dari siapapun. Jadi ini semata-mata murni dari sebagian alumni yang kemudian tergabung dalam Rela Agama Bergerak. Dan Rela Agama, ya teman-teman ketahui, Rela Agama ada jauh hari sebelum ada kasus ini, jauh hari sebelum perhelatan pemilu. Ya, sehingga kalau kemudian ada yang menuduh, wah Rela Agama Bergerak itu bagian dari barisan sakit hati, salah besar itu. Saya katakan salah besar. Gitu. Tolong sesama alumni sekali lagi jangan saling mencurigai, jangan saling mencaci. Ya, ini semata-mata untuk negeri kita, Indonesia tercinta. Ya. Kalau teman-teman tadi media juga merekam bagaimana ketika kami menyanyikan lagu Himne Gadjah Mada kan luar biasa pesannya. Saya itu kalau ya seperti kemarin ketika ditanya oleh Bang Refli ya, sebagaimana senior saya dari UGM juga. Saya kalau menyanyikan lagu itu saya terharu. Ya. Saya terharu saya, betul. Mohon maaf teman-teman. Jadi ini murni kepedulian kami untuk menyelamatkan nama baik UGM, marwah kampus Universitas Gadjah Mada yang sudah mendidik kami. Ini ketua Rela Agamanya bisa ngomong, tunggu saya. Seandainya nanti pernyataan sikap ini surat-suratnya dikirimkan kepada para pihak tadi tidak direspon, itu apa yang akan dilakukan oleh Rela Agama? Oh, kami juga sudah menyiapkan lagi ya pernyataan sikap. Ya nanti tunggu saja. Nggak bikin laporan ke kepolisian nggak? Kami tidak berpikir untuk sampai ke sana. Jadi karena ini memang berangkat dari logika ilmiah, ya. Jadi kepentingan kami ini ingin menegakkan akal sehat ya, kebebasan dalam dunia akademis yang berbasis fakta dan data. Gitu. Jadi jangan sampai
kasus dugaan ijazah palsu saudara Jokowi ini menjadi penindasan akademis. Ya, kode etik akademis menjadi rusak, terinjak-injak hanya karena hal sepele. Jangan sampai itu. Kalau teman-teman pers, teman-teman media kan punya kode etik jurnalistik ya kan. Ya mestinya institusi pendidikan seperti UGM yang tadi saya sampaikan sudah menjadi milik dunia. Itu jangan terkotori hanya karena soal sepele. Ya. Jadi tolong ini kepada para alumni khususnya dan juga siapapun, untuk semuanya saya mengajak, saya berpesan, mari kita tegakkan ya nilai-nilai kode etik akademik ya, karena kita memang senantiasa untuk menjaga itu. Oke, saya nambahkan. Ya. Pokoknya intinya kita berharap UGM selesai sampai di sini, jangan lagi membackup permukaan jajah palsu Jokowi sampai sini. Iya, Biar simpel. diserahkan hukum, prosedur hukum. Sudah. Ya, saya masih Jangan ingat betul membackup itu teman-teman. Ya, ini waktu saya masih mahasiswa dulu, ketika kuliah di BPA Sekip, ya, kuliah umum, ya kuliah sejarah Indonesia modern di mana yang mengampu adalah Dr. Cornelis Lee, almarhum ya, Mas Koni. Itu ketika ada mahasiswa yang memalsukan ya tanda tangan kehadiran, itu aja kemudian langsung dicoret. Nah, kenapa? Ini kaitannya dengan ijazah juga tidak demikian. Makanya itu, saya sangat salut ya. Dulu itu salah satu pelajaran penting. Makanya ketika kemudian ada yang bertanya, Mas Bangun, apa sih motifnya? Ya, saya sampaikan pada teman-teman, saya tidak cari muka, kami tidak cari muka, kami tidak cari sensasi, kami tidak cari status ya, kami tidak cari jabatan. Itu poin yang kemudian harus digarisbawahi oleh siapapun, ya khususnya para alumni. Karena ternyata ya sampai dengan tadi pagi itu kasus ijazah ya, dugaan kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo ini juga di antara kami sama alumni itu kemudian ada ya, kalau mau dibilang konflik ya namanya konflik apa medsos ya, agama. Iya. Jadi sesama grup aja ya, Sama alumni. ya sama alumni loh, ini fakta kan. Iya, sama alumni. Nah ini loh sesama alumni, apalagi nih seperti tadi teman-teman mereka hadir di lokasi ini tanpa kami undang. Bahkan kemarin ada tanya, Mas, besok Mas Roy apa diundang? Mas Limos enggak. Mereka tidak kami undang juga, karena memang ini murni dari kumpulan ya teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada yang memang punya satu niat yang sama, frekuensi yang sama, energi yang sama. Kalau Oke. Proses untuk apa namanya gugatan ke UGM juga sudah berjalan di PN Sleman. Kalau nanti misalnya UGM bisa menunjukkan bahwa ini jasanya asli, apakah teman-teman juga akan bisa menerima itu atau akan ada? Ya tentu kalau memang itu pada akhirnya sudah menjadi apa keputusan yang inkrah ya, yang memang sah ya, mau bagaimana lagi. Makanya kan lagi-lagi kami sampaikan bahwa ini adalah kaitannya dengan kerangka berpikir ilmiah. Ya, mari kita sama-sama tegakkan kode etik apa akademik ini loh. Ya, keilmiahan kita, kewarasan kita, akal sehat kita betul-betul harus ditegakkan. Ya, simple Mbak. Oke. Kalau ini sudah Pak asli sudah selesai ya. Kalau ini misalnya nanti di pengadilan sudah terbukti bahwa itu asli, berarti sudah selesai ya. Nah, makanya kan tadi juga saya sampaikan ya, ketika dari pihak manapun ya yang saat ini tengah memproses ya kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini, ya silahkan dengan secara transparan ya kan, adil, dan yang penting adalah mencerdaskan untuk semuanya. Gitu. Pesan kami itu, Mbak, sederhana. Nyata. Oh, saya Bangun Sutopo. Bangun Sutopo. Bangun. Iya. Kalau ada gerakan selanjutnya, kalau ada yang berani atau mau mengembalikan ijazahnya karena tidak beresnya UGM, saya bersedia mengembalikan ijazah saya. Bagaimana, Pak? Kalau ada gerakan lanjutan untuk mengembalikan ijazah saya juga termasuk, tak kembalikan ke UGM. Bapak, Kalau mohon maaf dari saya dari teknik arsitektur UGM. Dari arsitektur UGM. Ya, 81. 81. Ya. Pak siapa? Mas Dudi. Pak Mas Dudi nggih. Saya ada tangan di situ. Oh nggih. Ya. Kita nggak janjian ya? Enggak. Ini adalah juga Saya juga Iya. diangkat tangannya ke sini. Iya. Makanya kemarin saya juga ketika ditanya oleh Bung Refli, Ya. kalau siapapun misalkan Mas Ganjar mau hadir, silahkan, itu hak Iya, mereka nggak sebagai masalah. alumni, Nggak masalah. ya kan? Mas Anies mau datang sebagai alumni, Iya, silahkan. nggak masalah. Bang Rismon datang ke sini sebagai alumni, Siap, nggak silahkan. masalah. Ya, Iya. makanya sebetulnya kemarin teman-teman kami awalnya rencana aksi ini kan ada di Baleirung, ya.
Namun karena pada hari ini bertepatan dengan pengukuhan 2 guru besar, ya tentu kami mengalah dan tentu tetap harus menghormati ya, karena itu juga dalam rangka menegakkan kode etik akademik ya itu. Nah terus kami kemarin berpikir untuk bergeser di sayap selatan, tapi karena memang saat ini juga di Geraha Sabha Pramana juga sedang ada event. Nah kemudian kemarin pihak rektorat setelah berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan, didampingi dari pihak keamanan dari Polda DIY, terus mengadakan di sini. Ya, jadi ini yang memang. Terima kasih Pak Toto, biar sukses sudah. Terima kasih Pak. Saya bersedia nanti kembalikan ijazah saya. Ini spontan ya teman-teman ya. Iya. Dari beliau ini. Serius, Jadi saya kembalikan. salah satu aspirasi dari beliau ini. Iya. Jadi panjenengan kalau misalkan Ada gerakan untuk kembalikan ijazah saya siap. berarti kembali kuliah lagi 2 Pak ya. ijazah, nggak masalah. Oh panjenengan 2 Nggak masalah. ijazah. Saya Oke. nggak harus ikut ijazah saya, nggak harus. Ya Pak, terima makasih, kasih. Pak. Ya. Salam buat teman-teman yang lain. Oke. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Bangun Sutoto. Iya. Jurusan Ilmu Pemerintahan Visipol UGM tahun masuk 1996. Koordinator di sini. Ya, koordinator wilayah Kemah bergerak. Ye. Nomor kontaknya berapa? Nomor kontak 0878 3274 7878. Waalaikumsalam. Kami dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia.